Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa subscriber dari LP3M Investa. Saya Hari Prabowo, hari ini atau siang ini kembali mengunjungi Bapak Ibu sekalian untuk membahas kali ini topiknya adalah persiapan short selling. Seperti diketahui bahwa bursa efek nampaknya dengan seizin OJK tentu berniat untuk meluncurkan short selling, ya, suatu transaksi yang nantinya akan kita alami. Ya, dan kalau tidak salah itu akan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2024 ini. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan beberapa pendapat saya tentang short selling ini. Ya, beberapa waktu yang lalu kita masih disibukkan bahkan sampai saat ini mengenai FCA, ya, itu full call auction, ya, yang sampai saat ini masih jadi perdebatan di mana satu transaksi itu di pasar gelap istilahnya, ya, karena tidak terlihat mekanisme transaksi seperti yang terjadi di pasar reguler. Nah, saya lihat dampaknya dari situ, ya, kalau saya boleh mengkritisi, toh nilai transaksinya nggak naik kan. Jadi kalau tadinya dengan alasan juga untuk menaikkan nilai transaksi, itu menurut saya tidak terbukti dengan FCA ini. Kalau FCA ini dibuka, ya, di pasar seperti pasar reguler, itu rasanya sih malah mungkin akan membantu. Jadi papan pemantauan khususnya itu tetap, yes, kami bisa memahami, tetapi mekanisme transaksinya silahkan menggunakan pasar reguler. Ya, ini saya tekankan lagi, silahkan, tetapi menggunakan pasar reguler. Jadi mau harganya di bawah 50, mau sampai Rp5 pun oke. Tapi investor tidak mengalami kesulitan di dalam melakukan transaksi dan juga lebih fair menurut saya. Ya, sekali lagi itu himbauan. Nah, sekarang sebelum itu ada follow up-nya lagi, protes-protes dari investor, itu sekarang akan ada short selling. Sekali lagi, short selling adalah suatu perlakuan investor dengan cara menjual saham yang belum dipunyai. Ya, saya ulangi, menjual saham yang belum dipunyai secara ini, ya, di portofolio dia itu nggak ada. Nah, ini kebalikan dari margin. Kalau margin trading itu dia belum punya uang, nanti uangnya dipinjemin oleh sekuritas. Nah, short selling itu kebalikannya, dia belum punya saham. Nah, dari mana sahamnya? Sahamnya itu akan dipinjami oleh satu lembaga tertentu, ya. Mungkin di situ ada KSCI, ya, atau mungkin nanti akan ada lembaga sendiri, ya, yang menyewakan saham itu. Sehingga para investor, ilustrasinya kan begini, harga saham itu kan akan ada naik dan turun. Nah, di dalam short selling ini orang berharap sahamnya turun ketika dia melakukan short selling. Ya, short selling itu kan short itu pendek kan, sell itu jual, ya, ada jual dalam jangka pendek. Setelah jual, dia diharapkan harga akan turun dan dia akan beli di bawah. Setelah beli di bawah, sahamnya akan dikembalikan lagi kepada lembaga yang dia menyewa itu dengan diikuti oleh biaya-biaya sewa lah gitu. Nah, tinggal biaya sewa dengan keuntungannya itu banyak mana. Kalau sewanya misalnya taruhlah sekitar 100.000, tapi dia untung 200.000, ya, dia masih untung dong 100.000, ya toh. Nah, itu kalau harganya turun. Nah,
Resikonya apa? Resikonya kalau dia melakukan penjualan, tetapi harganya justru naik. Nah, padahal dia dibatasi waktu untuk mengembalikan sahamnya itu. Mungkin bisa 3 bulan gitu ya, atau satu bulan. Nah, nanti tergantung peraturan yang akan datang. Nah, ketika dia menjual dan harga sahamnya naik, maka itu ada resiko buat si investor itu yang melakukan short selling. Karena dia berapapun dia harus nutup eh, saham itu. Nah, itu adalah kerugian. Selain dia membayar sahamnya itu, ya, mengembalikan dengan harga yang lebih tinggi dan juga uang sewanya. Itu resiko bagi investor yang melakukan short selling. Jadi harap Bapak Ibu, khususnya para pemula yang belum mengerti bagaimana mekanisme short selling itu dan bagaimana resikonya, ya. Nah, apalagi keuntungan dari investor? Investor itu kan mempunyai portfolio misalnya Bapak Ibu, ya. Punya saham, misalnya saham-saham itu adalah saham-saham yang satu akan dipertahankan dalam jangka panjang, nggak akan dijual. Nah, daripada ada terus di portofolio tapi tidak dilakukan transaksi apa-apa, maka saham Bapak Ibu seharusnya nanti di dalam aturan short selling ini saham Bapak Ibu tuh bisa disewakan melalui lembaga yang tadi, ya, yang lembaga penyewa itu. Ada kontrak di sana mengatakan bahwa ya saham saya ABCD misalnya, silahkan saya sewakan untuk jangka waktu berapa bulan. Nah, di situ investor akan mendapatkan uang, ya, sejumlah penyewaan itu. Ya, dia kan tidak berkepentingan tentang harganya kan. Syukur-syukur habis dia nyewakan harganya naik, ya. Jadi dia sambil menunggu kenaikan harga sahamnya juga mengenai uang sewanya dia dapat. Gitu. Ya, bagaimana kalau turun? Ya udah, kalau yang turun itu keuntungan yang melakukan short selling tentunya. Itu mekanismenya bagaimana keuntungan dan risiko daripada investor. Nah, sekarang bagaimana pendapat saya untuk short selling ini eh, di bursa kita? Saya berpendapat secara pribadi untuk saat ini, ya, untuk saat ini, walaupun itu short selling itu kan sudah populer lah di beberapa negara dan bursa-bursa lain. Tetapi ada juga kan bursa-bursa yang juga melarang short selling itu. Pertama, eh, short selling itu pasti secara syariah buat Bapak Ibu yang eh, menganut syariah, ya, Islam itu eh, tidak boleh, haram itu hukumnya. Jadi tidak boleh melakukan short selling itu. Ya, saya ingetin lagi, itu tidak boleh secara syariah Islam. Nah, karena ada barangnya nggak ada, gitu. Kenapa? Karena kita substansinya itu investasi ya. Sekarang ini investasi. Investasi untuk membeli perusahaan melalui kepemilikan saham untuk jangka waktu tertentu, baru hasilnya ada. Nah, ini mana nggak nyambung karena ini tidak punya sahamnya, tiba-tiba harus jualan, ya. Nah, itu menurut syariat Islam memang tidak boleh, ya. Satu. Kedua, eh, saat ini kondisi pasar itu memang sedang tidak tidak bagus ya kalau saya boleh sampaikan karena banyak ketidakpastian, ya, baik eksternal maupun internal, ya, itu saat ini dan boleh teman-teman merasakan sendiri bagaimana sulitnya ya melakukan transaksi di apa kondisi pasar seperti ini. Tapi bukan berarti tidak dapat mencari keuntungan ya. Bisa asal tapi strategi tradingnya Bapak Ibu investor harus menyesuaikan kondisi pasarnya. Harus bagaimana? Mungkin kalau saya boleh terus terang, memang mungkin saat ini lebih elok atau lebih lebih bisa diharapkan kalau trading-trading pendek karena fluktuasinya itu terlalu cepat ya. Karena ya tadi ke situasi dan kondisi dari pasar internal maupun eksternal baik yang diakibatkan oleh perang, harga-harga komoditas, politis itu ya, itu uh, masih labil ya. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini
kalau misalnya dilakukan short selling, saya khawatir ya, karena belum kepemahaman masyarakat yang belum banyak, juga nanti kalau si pemain-pemain besar itu melakukan short selling, itu akan berdampak negatif menurut saya terhadap satu apa penurunan ya, penurunan karena lihat tekan-tekan dulu gitu ya. Bandar-bandar besar itu lebih canggih lah ya dalam memainkan apa itu transaksi begitu, walaupun dia melakukan secara aturan, ya dia akan turun, turun, turun terus, ya, dan nanti itu akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Dan secara psikologi, ya mungkin para investor retail itu akan, waduh, akan mengalami shock gitu ya ketika menghadapi sahamnya turun, ya. Itu akan tentu akan berdampak ya, dan mereka semakin menakutkan ya pasar modal kita itu. Mereka akan menganggap begitu, waduh sekarang susah ya. Nah, menimbulkan satu kepanikan tersendiri dengan adanya short selling bila mana harga itu turun. Padahal turunnya itu mungkin tidak berdasarkan fundamental, tetapi memang tekanan-tekanan pasar yang begitu besar sehingga mengakibatkan harga-harga saham itu melakukan apa turun begitu. Nah, menurut hemat saya sebaiknya ditunda dulu lah ya, ditunda dulu short selling ini. Kalau hanya dengan alasan supaya nilai transaksinya itu besar, saya nggak yakin. Saya nggak yakin itu akan terjadi di situ. Ini maaf, ini pendapat saya ya, karena kita kan boleh ya berbeda pendapat. Saya pun juga berkeinginan untuk pasar modal kita itu maju, nilai transaksinya juga membesar juga. Nah, itu yang saya lakukan. Saya khawatir berdampaknya lebih lebih buruk ya, apalagi dengan FCA-nya yang belum belum ada solusi ya sekarang atau masih mempertahankan lah dengan metode transaksi yang seperti yang ada saat ini ya dengan perubahan-perubahan itu. Itu coba lihat aja harganya turun, transaksinya tidak juga meningkat. Ya, coba boleh dicek, eh, diteliti apakah saham-saham yang masuk kategori FCA itu akan meningkat transaksinya. Ya, mereka menjualnya dan akan membelikan itu merasa susah ya untuk para investor. Nah, menurut saya sekarang lebih bagus sih menata kembali proses-proses IPO misalnya ya, perusahaan-perusahaan yang masuk ke bursa ini bagaimana supaya terselektif dengan bagus ya, dengan prospek yang bagus sehingga barang dagangannya itu bagus gitu. Jadi investor itu bisa memilih saham-saham yang memang masuk bursa itu di dalam benak para investor itu adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai perspektif. Nah, tetapi kan faktanya, ayo banyak perusahaan yang begitu masuk beberapa bulan kemudian hilang, yang masuk di bawah 50. Nah, itu yang harus diteliti ya. Tadi, oke, masuk di papan pemantauan khusus. Follow up-nya apa? Itu misalnya, waktu dia masuk di pemantauan khusus, apa itu? Untuk menyembuhkan itu ada nggak terapi-terapi yang dilakukan oleh eh, otoritas ya? Bagaimana oleh regulator gitu? Bagaimana untuk mengembalikan atau memperbaiki perusahaan-perusahaan yang masuk di papan pemantauan khusus? Itu yang mungkin menurut saya lebih 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 diutamakan gitu ya untuk mencapai nilai transaksi yang bagus. Kalau saham-sahamnya bagus, transaksinya sederhana tetapi sehat ya, sehat ya dalam arti mudah dilakukan oleh para investor baik itu yang termasuk investor-investor pemula yang sedang banyak belajar ini kan banyak sekali. Tetapi kalau di ujung-ujungnya sudah disajikan suatu instrumen-instrumen atau model transaksi yang jelimet gitu, yang tidak mudah, itu rasanya kan kurang pas ya. Ada produk misalnya waran terstruktur dan sebagainya itu diteliti apakah produk-produk baru itu akan berdampak ya positif atau tidak gitu ya. Nah itu yang mungkin secara pribadi kami dari pengamat dari lembaga edukasi ya menyarankan lah ya ada satu sudut pandang saya seperti uh, ini supaya semuanya tidak ada lain tujuan kami juga sama dengan pelaku pasar yang lain dengan otoritas dengan regulator ya supaya pasar modal kita maju bersama. Tapi selebihnya
tentu semuanya terkembali pada Bursa Efek Indonesia, KPI, KSII, OJK. Ya. Kami hanya menyarankan saja. Dan nanti investor-investor itulah yang akan menilai seperti apa. Karena dialah pelaku utamanya untuk melakukan transaksi ini. Dan percuma kalau satu ada bursa tetapi transaksinya tidak banyak kan, itu menjadi menurut saya itu adalah satu kegagalan kalau sampai nilai transaksinya menurun terus. Padahal di satu sisi saham yang dipublikkan itu banyak, tapi nilai transaksinya menyusut itu kan apa lucu. Ya, kali ini saya sampaikan seperti itu dan saya Hari Prabowo telah memberi kesempatan tetap terbuka untuk melakukan apa diskusi dengan kami melalui WA ya kami 0877 000 85334 ya kami akan siap untuk berkonsultasi dan bagi pemula silahkan eh, kalau berkenan memiliki buku tulisan saya yaitu Rahasia Harga Saham seperti ini bisa pesan langsung kepada kami dan kami akan senang mendiskusikan buku ini karena ini buku cukup lengkap ya materinya, walaupun sampel segitu, tetapi kalau Bapak Ibu kurang jelas bisa tanya kepada kami. Terima kasih, selamat siang, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ini? 16. Yes.